sudah berkenan hadir. Cek, cek. Terima kasih kepada seluruh media. Iya, mohon izin, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bunga-bunga mekar bersemi, menebar aroma di waktu malam. Sambutlah salam hormat kami, salam kemuliaan secara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawardi Yahya. Selamat pagi Bapak. Yang kami hormati Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Direktur Vokasi dan Pemagangan Republik Indonesia. Kali ini diwakilkan oleh Bapak Beni yang berhalangan hadir. Yang terhormat Ketua DPP Ikatan Pengusaha Konsuisi Indonesia, Bapak Edi Waryono. Selamat pagi Bapak. Yang terhormat Bapak DPD IKAPEKSI Sumatera Selatan, Bapak Heriadi Sajaen, Sarjana Ekonomi. Selamat pagi Bapak. Wali Kota Palembang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Letizia, Magister Kesehatan. Juga kami ucapkan selamat datang kepada seluruh DPD dari Sumatera Utara, Jambi, dan juga Lampung, juga seluruh peserta seleksi nasional pemagangan ke Jepang tahun 2022 beserta Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Hanya atas izinnya pada hari ini, Senin 27 Agustus 2022, kita dapat hadir di tempat ini di Dempo Hall, Gedung Olahraga Jakabaring Sport City Palembang. Saya Tata Bahari yang akan memandu acara hari ini hingga selesai nanti. Sebagai wujud syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohonkan berdiri.
Hadirin duduk kembali. Agar seluruh agenda yang menjadi upaya kita bersama pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk memimpin pembacaan doa kali ini, kami mengundang Bapak kami, Bapak Ustadz Husam SSI MPD, untuk memimpin doa pagi hari ini. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa bersama kita, Pak Wakil Gubernur Pak Mawardi Yahya, yang kita sama-sama hormati, seluruh kepala dinas, seluruh Muspida Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan dari organisasi IKAPEXI, dan semua peserta calon seleksi nasional pemagangan ke Jepang tahun 2022. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at, wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat, wa tuballighuna biha sal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya'ala sami'un qarib mujibud dawat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina fi badina, Allahumma afina fi syam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min khalabatid daini wa qarrir rijal. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala wa khairud du'a wa khairun najaa wa khairul amal wa khairus shawab wa khairul hayat wa khairul mamat. Wasabbitni wasakil mawazini wa haqqaq imani warfa' darajati wa taqabbal sholati waghfir li khati'ati wa as'aluka darajatul ila minal jannah. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la shaqaman illa syafaitah wa la dainan illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir lana umurana wasra sudurana wa nawir qulubana wakhtim bis solihati amalina. Allahumma ya Allah, kami bermohon dan bermunajat kepadamu ya Allah, berikan kami keberkahan atas kegiatan acara seleksi nasional calon peserta pemagangan ke Jepang tahun 2022 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja dengan IKAPEXI dan IM Javan. Allahumma ya Allah, berikan kami kemudahan dan kelancaran dalam acara ini. Ya Allah, kami bermohon dan bermunajat kepadamu hari ini tanggal 29 Agustus 2022 bertepatan dengan 1 Safar 1444 Hijriah. Safar artinya perjalanan. Berikan kami kesempatan melakukan perjalanan dalam rangka berjihad di jalan Allah, sebagaimana yang kau sampaikan dalam surat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi murahaman katsira wa sa'a wa may yakhrud min muhajiron ilallah. Berikan kami kesempatan untuk berhijrah di jalan Allah dalam rangka berjihad bagi kebutuhan keluarga kami, bagi kebutuhan untuk kebaikan dunia dan akhirat kami. Berikan kami kemudahan dan kelapangan serta kelancaran rizki yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kami ya Allah keselamatan dunia dan akhirat kami.
berikan kami orang tua yang ridho atas perjalanan kami, dan jadikan kami orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa dimanapun kami berada. Allahumma ya Allah, jadikan kegiatan ini bermanfaat bagi kami, bagi orang tua kami, dan bagi bangsa dan negara. Jadikan kami orang yang taat dan patuh atas aturan-aturan, dan kelak Engkau kembalikan kami pulang ke Indonesia dengan hati yang riang gembira, karena kami mendapat memperoleh pemanfaatan keilmuan dan kemampuan serta kemampuan rizki yang Kau dapatkan, sehingga kami dapat lebih berbakti kepada negeri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga kita yang mengaminkan dan yang membacakan mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sambutan dari Ketua DPP Pengusaha Queensway Indonesia, Bapak Edi Waryono. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2022, yang mana kita baru saja merayakan bersama-sama hari kemerdekaan kita, 17 Agustus atau hari kemerdekaan yang ke-77. Salawat dan salam juga kita hadiahkan ke junjungan yang terhormat Bapak Kementerian Tenaga Kerja, yang terhormat Kementerian Tenaga Kerja, Bina Pemagangan Luar Negeri, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Beni. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya. Yang kami hormati juga Direktur IAM Jepang, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Mr. Fujita. Selamat datang Mr. Fujita. Yang saya hormati juga Ketua DPD IKAPEXI Sumatera Selatan, Bapak Heriadi, sama hormat. Dan saya hormati juga Bapak Wali Kota Sumatera Selatan, yang dalam hal ini hari ini diwakilkan oleh Ibu Dr. Leticia Mkes. Selamat datang. Dan tentunya juga selamat datang kepada para peserta seleksi nasional Ikatan Pengusaha Queensway Indonesia, yang hari ini kebetulan didukung dan disupport penuh oleh pemerintah daerah Sumatera Selatan. Saya awali di sini dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda, dalam hal ini Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, yang telah memfasilitasi Seleknas IKAPEXI kedua. Jadi Bapak, kami sampaikan di sini bahwa sebelumnya kami sudah melaksanakan Seleknas Magang Jepang ini di Provinsi Banten. Ini adalah yang kedua. Dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah bersusah payah bagaimana menyatukan hari ini, bagaimana kita hari ini bisa bersatu berkumpul dalam acara kita bersama, yaitu Seleksi Nasional IKAPEXI. Sebelum kami berbicara jauh, di sini mungkin akan saya laporkan dulu bahwa yang mengikuti seleksi
nasional pemagangan ke Jepang hari ini adalah sebanyak 283 peserta. Dan dari 283 peserta ini adalah merupakan perwakilan dari 7 provinsi. Di sini ada dari perwakilan pastinya tuan rumah ya, Sumatera Selatan, dari Provinsi Lampung, dari Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, bahkan ada yang dari Provinsi Jawa Timur. Inilah gambaran dari calon peserta yang akan mengikuti Seleknas hari ini. Akan saya jelaskan di sini tentang IKAPEKSI. IKAPEKSI adalah Ikatan Pengusaha Kensuke Indonesia. Ikatan pengusaha yang lahir dari para mantan atau para ex alumni magang Jepang. Saya sendiri Edi Waryono sebagai Ketua Umum Nasional Ikatan Pengusaha Indonesia memiliki beberapa bidang usaha, ada di bidang konstruksi, percetakan, dan yang sekarang lagi saya kembangkan adalah usaha bumbu masakan, kecap, saus, dan yang lainnya. Untuk usaha bumbu masakan ini kita sudah ekspor ke Turki dan ke Jepang. Di samping itu juga teman-teman pengurus DPP dan DPD semuanya adalah para pengusaha. Perlu kami sampaikan di sini juga bahwa teman kita, SMP kalian yang sudah pulang dari Jepang itu, ada yang memiliki badan usaha yang sangat besar. Dia melakukan transaksi dalam setahun itu bernilai sekitar 100 sampai 150 miliar per tahun. Salah satu proyek yang sedang digarap adalah proyek MRT, proyek yang sangat signifikan. Itulah sedikit gambaran bagaimana kiprah, bagaimana peran seorang alumni magang Jepang berperan membangun bangsa Indonesia. Itulah latar belakang kami, bagaimana kami sangat berkeinginan bahwa yang sudah kita capai, yang sudah rekan-rekan capai, itu bisa ditularkan kepada adik-adik semua. Tentunya kami sadar, kami bisa menjadi pengusaha, kami bisa mendirikan organisasi karena latar belakang menjadi seorang mantan alumni magang Jepang. Itu adalah latar belakang yang terkuat kami, sehingga kami ikut bercapek-capek, ikut bersusah payah melakukan rekrut untuk magang ke Jepang ini. Tidak lain dan tujuan bahwa ini adalah untuk Anda semua, untuk adik-adik semua. Ikutilah kami. Ikutilah kami agar kalian nanti sepulang dari Indonesia, silahkan kalau yang mau jadi pekerja atau menjadi karyawan, menjadi profesional di perusahaan-perusahaan Jepang, silahkan saja. Tapi ada satu pilihan, Anda bisa dan berhak menjadi pengusaha di tanah air kita tercinta ini. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat datang di acara Seleknas kita ini. Ya, berjuanglah sepenuh tenaga. Ya, berjuanglah tanpa kenal lelah. Berjuanglah sampai keringat terakhir. Sekarang saya tidak mengatakan darah terakhir. Darah terakhir adalah para perjuang yang sudah berjuang untuk kita. Saya cuma menyampaikan di sini keringat terakhir. Jangan simpan keringat itu. Ya. Sampai tuntaslah kalian mengikuti seleksi ini. Karena di depan Anda, ya, di depan kalian ada masa depan yang sangat cerah. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kesalahan atau banyak tutur kata yang tidak sesuai. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, sambutan dari Direktur IM Japan yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Pujito Singgo. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Sumsel, Bapak Haji Mawardi Yahya. Yang saya hormati Bapak Beni dari Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Edi dari Ketua IKAPEKSI. Yang saya hormati yang seluruh kepala dinas dan staf dinas Sumsel dan daerah masing-masing. Dan saya hormati semua peserta yang hadir acara ini. Perkenalkan, nama saya Fujita. Saya salah satu wakil dari IM Japan. Kantor kami adalah di Bekasi, dekat Jakarta. IM Japan itu salah satu organisasi sosial kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia. Selama ini program ini disebutkan program praktek kerja kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia antara IM Japan. Program ini sedang menjalankan hampir 29 tahun, mulai dari tahun 1993. IM Japan itu kerjasama dengan 5 negara, salah satunya dari Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Sri Lanka. Kami terima banyak peserta, paling banyak itu adalah dari Indonesia. Sampai sekarang, mulai tahun 1993, kami sudah terima peserta magang dari Indonesia sebanyak sekitar 50.000 orang selama 29 tahun ini. Maka saya sangat bersyukur kepada semua yang hadir hari ini. Harapan saya semua lulus seleksi ini. Tadi saya dapat informasi yang daftar seleksi ini adalah sekitar 800 orang. Tapi hari ini yang hadir sekitar 200, hampir 300 orang. Saya sangat bersyukur dan sangat terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Saya sangat senang sekali ketemu sama kalian. Nantikan kalian akan ikut seleksi dalam 5 hari di minggu ini. Seleksi ini adalah sistem Google. Yang setelah selesai acara ini, kalian akan ikut tes matematika. Tes matematika itu mungkin yang bagian yang pertama yang paling berat untuk beliau. Setelah itu, hari selanjutnya, hari Selasa, beliau akan ikut tes kesempatan. Tes kesempatan untuk cek seluruh barang. Setelah itu hari Rabu kalian mengikuti tes fisik. Tes fisik itu juga yang bagian yang sangat berat. Tes lari, tes push up, sit up. Kalau lulus,
baru kalian bisa ikuti wawancara hari Kamis dan Jumat. Setelah itu, kalau ada yang ingin mau ikut tes bahasa Jepang, langsung boleh ikut tes bahasa Jepang. Mungkinan kalian ingin tahu kapan bisa berangkat. Itu yang salah satu yang hal-hal yang penting untuk kalian. Perkiraan saya, kalau kalian lancar setelah lulus semua kegiatan seleksi ini dan langsung lulus tes bahasa Jepang, nanti langsung masuk tempat pelatihan. Itu adalah 2 bulan di daerah Palembang. Setelah itu kalau lulus nanti dirumahkan, kalian balik ke rumah masing-masing, belajar sendiri, baru kita panggil kalian lagi ke tempat pelatihan yang kedua. Itu melaksanakan di Bekasi yang dekat Jakarta. Itu juga hampir 2 bulan, lalu beliau bisa berangkat ke Jepang. Jadi tergantung apa kalian udah siap untuk lulus kegiatan ini. Nanti mungkin bulan 3 atau bulan 4 tahun depan, kalau kalian lancar semua, bisa berangkat ke Jepang. Setelah kalian masuk ke Jepang, nanti kalian ada pelatihan lagi selama 4 minggu di training center. Setelah itu, kalian baru datang ke perusahaan penerima kalian, melaksanakan program praktek kerja selama 3 tahun atau 5 tahun. Nanti setelah selesai 3 tahun, kalian pulang dulu 1 bulan lebih untuk ketemu orang tua, keluarga. Setelah selesai 3 tahun, pulang dulu 1 bulan lebih, baru berangkat 2 tahun lagi. Tapi itu tergantung kemauan antara kalian dan perusahaan penerima. Jadi sistemnya seperti kayak gitu, maka nanti kalian juga dapat uang saku. Uang saku setiap bulan diberikan oleh perusahaan. Tahun pertama diberikan 90.000 yen minimum. Kalau rupiah kan sekarang 9 jutaan. Kalau yang tahun kedua, uang sakunya diberikan oleh perusahaan penerima 95.000 yen, sekitar 9.500.000. Tahun ketiga, beliau dapat uang sakunya 100.000 yen, sekitar 10 juta lebih. Ini salah satu ada cerita, ada pengalaman dari alumni magang. Biasanya kalau alumni magang selama 3 tahun, mereka berapa disimpan uang kalau hemat di sana? Sekitar 200 jutaan. Kemudian nanti kalau kalian lulus selama 3 tahun balik ke sini secara baik, kalian dapat uang usaha mandiri. Kalau bagus lulusnya selama 3 tahun, kalian dapat uang sakunya, uang usaha mandirinya sekitar 600.000 yen, sekitar 60 juta. Jadi kalau simpan 200 sama 60 juta, total 260 juta. Nanti kalian bisa bikin usaha sendiri-sendiri dengan dana itu. Kalau kalian bikin usaha sendiri, contohnya 1 orang buka usaha, ada 5 karyawan. Hari ini di sini sekitar ada 300 orang. 300 orang semua punya perusahaan. Ada 300 perusahaan di Palembang. Nanti 1 perusahaan ada 5 karyawan. Berapa orang? Tenaga itu adalah 1.500 orang. Itu sangat bagus, luar biasa. Bisa membangunkan daerah Palembang, bisa membangunkan daerah
kalian masing-masing itu nanti sangat menggaruh untuk membangunkan ekonomi daerah, membangunkan ekonomi negara Indonesia. Sangat bagus sekali itu. Maka mulai sekarang kalian coba bikin tujuan. Saya mau buka usaha apa? Ada banyak alumni ini yang bersukses punya usaha sendiri. Ada yang usaha toko roti, atau toko bangunan, atau toko apa. Jadi mulai sekarang aja silakan punya impian dan tulis tujuan kamu mau buka usaha apa. Perlu berapa modal, perlu berapa karyawan. Sekarang tulis di catatan. Nanti kalau kalian ikuti selama 3 tahun, pasti ada kesulitan, ada keberatan. Pasti orang Jepang terkadang ditegurkan, marah-marah kepada kalian karena kalian belum bisa komunikasi, belum paham cara dalam program praktek kerja. Nanti waktu kalian merasa nggak enak, kalau lihat waktu itu Fujita Sensei sudah bilang tujuan itu penting, lihat catatan. Nanti kalian bisa semangat, bisa tahan, bisa selesai 3 tahun. Itu sangat bagus untuk kalian, untuk masa depan kalian, nanti bisa membantu keluarga kalian juga. Terus satu lagi yang saya mau sampaikan, dalam kondisi COVID-19, corona di Jepang. Sekarang di Jepang agak parah kondisinya. Setiap hari ada pasien baru sekitar 170.000 orang sampai 200.000 orang satu hari saja pasien baru. Parah sekali. Tapi Prime Minister Jepang sekarang sampaikan tidak mau tutup ekonomi, mau menjalankan ekonominya. Mr. Kishida-san bilang seperti itu. Jadi mulai tanggal 7 September untuk orang yang masuk ke negara Jepang, kalau sudah vaksin 3 kali yang ditentukan jenis vaksinnya dari pemerintah Jepang, itu nantinya bisa masuk ke Jepang tanpa surat pemeriksaan PCR negatif. Seperti begitu. Jadi sambutan saya seperti gini, mau diselesaikan, tolong semangatkan seleksi ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Pujito Singgo. Sekali lagi beri aplaus yang terhebat untuk Anda semua yang ada di sini. Semoga bisa mengusung nama Indonesia ke kancah internasional, khususnya di Jepang. Kalau tadi baik, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Mawardi Yahya. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita
semua. Tentunya yang sama-sama kita hormati dari jajaran Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh saudara kita Beni Binarwan, ya, Hormati Bapak Ibu sekalian, Direktur Internasional Manpower Development Organisasi yang diwakili oleh apa kalau Jepang nih, kalau kita bapak, kalau Jepang nih apa nih? Aku tidak ngerti kata awalnya. Bapak Pujita Singgo, ya. Kalau kita bapak Indonesia, kalau Jepang aku tidak tahu itu Pak, apa pangkalnya. Tadi Bapak Ibu sekalian, patut kita banyak terima kasih hadir juga yaitu Ketua DPP Ikatan Pengusaha Konsusi Indonesia, IKAPEKSI Indonesia, Bapak Edi Waryono, yang mana tadi telah memberikan kata sambutan kepada kita semua. Ketua DPD IKAPEKSI Indonesia Sumatera Selatan, Pak Haryadi, ada ya? Ada, makasih Pak ya. Dan hadir juga Bapak Ibu sekalian, Direktur Penelitian Penasehat DPD IKAPEKSI Indonesia Sumsel, mungkinlah kenal Pak, tidak asing lagi, fotonya sudah di mana-mana, yaitu Saudara Taufik Husni, SHMA, Bapak Ibu sekalian. Bukan kampanye aku tuh. Dia uji kamu kampanye. Belum. Cuma ngejuk tahu baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini banyak hadir para OPD atau yang mewakili. Itu saya tanya Bu tadi, mana kepala OPD-nya? Ya, sakit katanya. Harapan kita ini adalah momen yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Kita banyak bersyukur bahwa ada beberapa perusahaan yang memberikan peluang kepada kita, khususnya di Sumatera Selatan ini. Di sini ada staf khusus gubernur Pak. Mungkin ada beberapa 3 atau 4, 2 atau 3, 4 sempat hadir Bapak Ibu sekalian. Dan hadirin yang berbahagia, tidak bisa kami sebut satu persatu, seolah tidak mengurangi hormat saya kepada seluruh yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tentunya tidak ada kata yang pantas, yang pas. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran IKAPEKSI, khususnya yaitu Sumatera Selatan dan pada umumnya yaitu tingkat pusat Bapak Ibu sekalian, yang mana Sumatera Selatan diberikan peluang untuk ikut serta dalam penjaringan pemagangan. Mungkin salah satu akan menjadi tenaga kerja nantinya di negara Jepang. Tentunya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, ada standar. Ada standar. Yang pertama standarnya adalah kedisiplinan. Itu yang pertama sekali. Bahasa kita Palembangnya, siapa nak nerima mendak disiplin. Benar kira-kira? Itu Pak, kedisiplinan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya kira talenta, keterampilan, kemampuan kita. Itu. Untuk berkreativitas Bapak Ibu sekalian dalam menunjang daripada mungkin para pengusaha-pengusaha ataupun para nantinya penerima tenaga kerja tersebut.
Tidak bisa, bukan lagi orang lain Pak, kita juga. Kalau tenaga kerja yang kita pakai sungkan, malas, siapa nak nerima? Benar tak kira-kira? Tidak ada orang nak nerima Pak. Itu. Yang ketiga adalah pola hidup. Penting pola hidup. Hidup bersih penting, disiplin penting Bapak Ibu sekalian. Ini. Jangan disamakan di Indonesia, di Jepang. Ini. Jangan disamakan Bapak Ibu sekalian. Jepang adalah mungkin salah satu negara yang sudah termasuk yaitu negara yang maju Bapak Ibu sekalian di bidang teknologi Bapak Ibu sekalian. Ini hati-hati. Oke, kamu masih teringat cara Palembang, benar gitu ya? Cara Palembang mulut wak-wak kayak kamu itu. Nah, ini saya harapkan. Bukan tidak mampu negara Jepang, tapi dia dididik tentunya Bapak Ibu sekalian dengan cara efektif dan efisien. Setiap langkah melangkah Bapak Ibu sekalian itu Pak. Saya melihat Pak itu Pak. Saya tahun yang lalu ke Jepang Pak. Dari Tokyo langsung Osaka dan beberapa daerah Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin pertuner itu buatan Jepang segala macam tidak ada Pak di sana Pak. Justru dia pakainya mobil kecil Pak. Cuman mobil kotak, mobil kecil Pak. Bayangkan, padahal dia sebagai produsen Pak. Nah bayangkan, nah beda pola, cara Bapak Ibu sekalian. Begitu tentunya Jepang sudah menganut efektif, efisiennya adalah paling terdepan Bapak Ibu sekalian. Ini saya sampaikan. Kalau kita tidak jauh. Nah jadi termasuk pola hidup Bapak Ibu sekalian efisien, jangan sampai yaitu melakukan pemborosan di mana saudara-saudara ditempatkan nantinya untuk diterima sebagai tenaga kerja. Saya kira hanya itu Bapak Ibu sekalian, nanti ada pemagangan persis nanti disampaikan langsung Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sampaikan demikian? Tapi paling tidak ini jumlahnya 280. 280 ini baru Sumatera Selatan. Belum provinsi lain, ya. Belum negara lain, Pak. Yang ikut bersaing nanti. Untuk menjadi tenaga kerja yaitu di negara Jepang. Maka sebab itu Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Bapak Ibu sekalian. Terutama saya sampaikan jajaran IKAPEKSI Pusat dan IKAPEKSI Sumatera Selatan. Luar biasa Pak komitmen organisasi IKAPEKSI. Selalu mencari langkah-langkah bagaimana yaitu memberikan peluang supaya anak-anak kita di Sumsel ini bisa mendapatkan tenaga kerja, mengurangi pengangguran di Sumatera Selatan ini. Kami sekali lagi dari Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yakinlah, kalau doa gubernur, wakil gubernur, kalau bisa kamu ini diterima seluruh Pak. Itu ya, yakinlah. Nah yakin Mbak ya kamu tuh. Tapi yang seleksi adalah ada tim Bapak Ibu sekalian nantinya. Sebab itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin paling tidak apabila ini belum berhasil, paling tidak langkah ke depan sudah tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada peluang-peluang lagi nantinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seleksi nasional pemagangan ke Jepang tahun 2022 saya nyatakan yaitu untuk dibuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, itu tadi resmi pidato aku. Coba bayangkan kamu di Jepang itu. Daging yang paling empuk di Jepang. Nah, entah mana, apa diurut, apa dinyuk susu, aku udah tahu Pak itu. Itu Kobe ya, weh? Ya, Pak, mana? Nah, coba sekali-sekali kamu. Ya kalau di kita mahalnya jutaan Pak per kilo. Kalau di Jepang banyak, emperan-emperan itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ini kami sampaikan. Saya kira itu Pak sekedar guyon ya, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sekian. Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mawardiyah, Haji Mawardiyah ya, telah memberikan kata sambutannya untuk kita semua. Tak terasa rangkaian acara telah kita ikuti, sambutan demi sambutan telah kita simak bersama. Saya selaku MC Tata Bahari memohon maaf apabila ada salah kata atau penyebutan gelar yang tidak saya ketahui, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kami undang kepada Bapak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Beni, Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Mawardiyah ya, Bapak Pujito Singgo, Bapak DPD dari Ikatan Pengusaha Konsui Indonesia untuk foto bareng bersama, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Sumatera Selatan. Satu, dua, tiga. Formal dulu, ya boleh. Bebas. Satu, dua, tiga. Sumsel bersinergi, boleh Bapak? Foto satu kali lagi? Oke. Sumsel bersinergi. Sumsel bersinergi. Iya. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan atas dukungannya kepada para seleksi nasional pemagangan ke Jepang. Terima kasih Bapak. Salam sehat selalu. Mohon tetap di tempat karena ada informasi yang akan disampaikan selanjutnya ya. Kepada peserta dimohonkan tetap duduk di tempatnya, karena sebentar lagi akan kita menikmati santap siang sembari kita berbincang-bincang dengan peserta lainnya ya. Dimohon bersabar ya. Oke. Terima kasih. Oh enggak enak ke sini.
Terima kasih Bapak. Mohon maaf tadi belum sebut namanya. Ya, Bapak Bendi. Ya. Mohon bantuannya untuk estafet ya, pembagian makan siangnya. Iya. Baik semuanya, kepada semua peserta, calon peserta, tetap di tempat, akan ada pengarahan untuk persiapan rekrut kita hari ini. Ya, jadi silakan sambil menunggu semuanya selesai dibagikan kotak makanannya. Hari ini jadwal kita akan langsung rekrut matematika. Setelah selesai makan nanti kita akan informasikan. Setelah itu, setelah selesai tes matematika nanti, yang perempuan nanti akan langsung tes kesemaptaan. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang setelah selesai tes matematika. Ya, itu informasi yang awal yang kami berikan dari awal. Untuk sementara tetap di tempat dulu sambil menunggu selesai semuanya dapat makan untuk makan siangnya. Saipul Sensei. Sudah ada di sini. Acara kita yang setelah ini akan ada pengarahan ya dari Dinas Tenaga Kerja dan dari pihak IMM dan Kementerian Tenaga Kerja. Setelah itu, sebelum itu akan ada motivasi daripada yang dilepas hari ini yang setelah selesai Plada untuk memberikan motivasi kepada kohai-kohai yang akan ikut program ini. Silakan mempersiapkan siapa di antara kalian balik ke tempat. Ya, silakan
ke senseinya, kembali ke tempat senseinya Saiful, siapa yang akan menyampaikan motivasinya. Itu ya, saya ulangi, sebentar lagi akan ada pengarahan dari pihak IMM Capan dan Kementerian Tenaga Kerja. Sebelum itu ada motivasi dari kakak kelas yang senpai yang setelah selesai platda hari ini. Baru nanti istirahat makan siang. Setelah selesai makan siang baru melaksanakan tes matematika. Hari ini cuma tes matematika saja. Kesamaptaan yang cewek dan yang reguler yang laki-laki itu dilaksanakan besok. Ya. Karena yang perempuan juga belum siap, penguji juga belum persiapan juga, hanya sendirian. Jadi besok kita laksanakan. Hari ini cuma cukup matematika saja. Terima kasih. Oke. Jadi makan siangnya setelah pengarahan ya. Mohon disabar dulu sebentar. Sebentar dari senpai Anda akan memberikan suatu motivasi bagaimana senpai kalian hari ini dapat menyelesaikan program magang ini sampai selesai platda, sampai tanda tangan kontrak hari ini. Bagi peserta yang akan ikut tes ini, lihat apa yang disampaikan oleh senpainya, motivasinya, sehingga kalian pun bisa. Itu ya. Silakan senpai. Ayo kasih aplaus. Coba berdiri semua dulu yang selesai platda hari ini. Yang selesai diklat hari ini menghadap kepada calon kohai kalian. Ya. Oke. Ayo kita semangat. Cek. Memberikan yel-yel, memberikan apa yang ingin disampaikan? Silakan, silakan Rida. Cek, cek. 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 Hasilnya ada pas. Diluruskan.
Jadi yel-yelnya dimulai dari selamat pagi, terus cek sound, JCC beraksi. Oke? Selamat pagi, 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 pagi. Selamat pagi. Jackson Jisuse memiliki sikap yang tegas, bermental baja. Mari kita tunjukkan semangat kita. Adakah semangat di dalammu? Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia. Siapa kita? Jisuse. Oh, Jisuse beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali Jisuse beraksi, bagiku itu semua janji. Hari-hari esok adalah milik kita, Jisuse kebanggaan, gegapkan kita dalam satu suara. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah tentang perjuangan, sebuah lagu. Milik kita, Jisuse kebanggaan Indonesia, gegap gempita dalam satu suara, 337 angkatannya. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang perjuangan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu perjuangan. Mari wasta. Hai, arigatou gozaimasu. Tepuk tangan sekali lagi. Woi, luar biasa. Bagaimana? Semangat? Wah. Kita tambahkan yel-yel. Kalau tak saya bilang tangan kanan, bilang jujur. Kalau bilang tangan kiri, semangat. Kalau dibilang kedua tangan, cita-cita. Ini adalah yel-yel yang dari Nishijima Sensei. Oke ya. Tangan kanan. Masih tidak kompak ini. Semangat, masih semangat. Tangan kanan. Tangan kiri. Kedua tangan. Baik, semoga cita-citanya tercapai untuk dapat berangkat ke Jepang. Amin. Berikutnya adalah pengarahan dari Pak Nur, ya dari pihak IM Japan yang akan memberikan pengarahan sebentar. Baru setelah itu kita selesai, baru dapat melanjutkan. Aman. Baik, Pak Nur. Pak Nur Hidayat ini adalah alumni juga, alumni dari IM Japan yang sekarang menjadi staf dari IM Japan yang ada di Indonesia. Beliau besok yang akan melaksanakan mengetes mulai dari tes hari pertama, tes matematika sampai hari terakhir. Ya. Jadi tolong diperhatikan apa yang disampaikan oleh beliau untuk dipahami
program tentang program magang Jepang ini, mulai dari tahapan-tahapannya sampai selesainya nanti, bahkan sampai Anda pulang nanti ke Indonesia. Sebelum Pak Nur akan ada pesan dan kesan dari alumni juga dan sekaligus sensei yang ada IM Japan, Saiful Sensei. Pesan dan kesan. Adek. Oh, saya kohai. Senpai, ayo. Yang memberikan kesan dan kesannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Wijaya. Saya perwakilan dari peserta pelatihan tahap 1 daerah yang kebetulan diselenggarakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya di BLK Oki. Di sini saya akan berbagi cerita sedikit atau berbagi pengalaman bagaimana saya bisa sampai ke tahap 1 di daerah dan menyelesaikannya hingga akhir. Jadi dulu kami pun pernah mengikuti seleksi. Sebelum sampai ke tahap 1, kita harus bisa menyelesaikan seleksi dengan baik. Jadi seleksi pemagangan ke Jepang ini adalah langkah awal untuk kita bisa memijakan kaki kita di negeri Sakura. Jadi untuk itu, di langkah awal seleksi ini, kita harus berikan yang terbaik. Kalian harus berikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri dan untuk orang tua kalian di rumah. Jadi seleksi ini adalah langkah awal agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Oke, jadi selesaikan tahap demi tahap di seleksi yang akan dilaksanakan dengan baik. Awali dengan doa dan semangat. Jangan lupa ketika selesai seleksi, ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah bisa menyelesaikan seleksi tahap demi tahap. Selesai dari seleksi di sini akan dilanjutkan ke tahap 1, pelatihan tahap 1 di daerah. Dan nantinya kalian di pelatihan tahap 1 daerah tidak ada kata santai, tidak ada. Jadi siapkan dari awal agar kalian tidak kaget agar kalian tidak kaget pada masuk ke tahap 1 di daerah. Jadi tahap 1 di daerah itu luar biasa sekali. Mulai dari kedisiplinan, dari sikap kalian, itu akan digembleng semaksimal mungkin agar kalian memiliki sikap dan mental yang baik. Jadi untuk itu, karena ini langkah awal, mari berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk semuanya, agar kita bisa mencapai cita-cita kita di Jepang nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kalian yang akan mengikuti seleksi, lakukan dengan sebaik mungkin dan lakukan dengan semangat. Jangan lupa berdoa agar seleksi selesai dengan lancar dan kalian bisa masuk ke tahap 1 dan menyelesaikan tahap 1 dengan baik. Mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kalimat yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya pengarahan dari pihak IM Capan disampaikan oleh Pak Nur Hidayat. Tes tes. Suaranya jelas. Kayaknya agak menggema gitu ya. Ekonya dikecilin dikit Pak, supaya mereka jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Nur Hidayat dari IM Japan. Karena kita untuk seleksi di daerah itu adalah tim ya, tim dari kementerian maupun IM Japan. Jadi kedua belah pihak harus semuanya hadir untuk melaksanakan seleksi. Kemudian untuk peserta yang hadir itu melalui data dari panitia, kemarin dapat informasi ada 200 berapa? 280-an ya? Ya, Pak Khailan, 280. 283. Ya, 283. Terdiri dari reguler maupun caregiver. Reguler itu maksudnya yang cowok, caregiver itu yang wanita. Kemudian saya perhatikan, tolong perhatikan. Kemudian untuk seleksi pada kesempatan kali ini, itu hari pertama adalah nanti matematika. Sudah belajar matematika? Sudah? Soal matematika ada berapa? 20. Harus betul berapa? 14. Berarti 14 betul dari 20 itu berarti berapa persen? Berapa persen? Nah, nanti karena ada soal prosentase itu ada ya, ditanyakan prosentase, jadi Anda harus belajar. Itu betul adalah 70% itu minimal. Atau minimal benar 14. Tes matematika nanti dilaksanakan di sini Pak. Tes matematika nanti di sini ya. Ya, tes matematika di sini. Jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Alat tulis bawa sendiri. HP tidak boleh berbunyi ketika waktu tes. Jadi harus posisi off. Jika HP berbunyi pada waktu tes, maka diskualifikasi atau dinyatakan gagal. Akan kita keluarkan dari ruangan. Paham? Hari ini tes matematika langsung akan kita koreksi. Dan hasilnya langsung diumumkan. Bagi yang lulus matematika, tahapan berikutnya besok adalah kesamaptaan tubuh. Bagi yang tidak lulus matematika, ulang. Karena sistemnya adalah sistem gugur. Belajar kembali, ikuti lain kesempatan. Paham? Tidak boleh ada yang protes. Hasil adalah final. Tidak boleh, tolong Pak, kurang 1 poin dan lain sebagainya. Tidak ada seperti itu. Hasil adalah final. Kemudian besok dilaksanakan kesamaptaan tubuh, baik yang caregiver maupun yang reguler. Tempatnya di mana Pak? Semuanya tesnya di sini Pak. Di sini. Kesamaptaan laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sana Pak. Gedung sebelah sini. Ini di bawah ini Pak. Oh di bawah ada Iya. ruangan kah? Ada. Berhasil aman. Jadi yang laki-laki kesamaptaan di tribun bawah di sini, untuk yang perempuan atau wanita di tribun bawah sana. Nggak usah khawatir di ruangan tertutup ya. Ketika kesamaptaan, Anda harus jangan lupa memakai celana dalam.
Karena besok ketika dicek Anda hanya pakai celana dalam saja. Mbak-mbak caregiver juga sama. Nanti akan kita cek. Maaf, bukan kita, nanti yang ngecek adalah Mbak Nisa ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, kan saya yang ngecek. Kemudian yang reguler juga sama, pakai celana dalam saja. Semuanya atribut, aksesoris semuanya dilepas. Jam tangan, cincin, kemudian kalung, gelang, semuanya dilepas. Paham? Kemudian setelah samapta dinyatakan lulus, hari Rabu adalah tes ketahanan fisik. Tempatnya di mana, Pak? Di sebelah, Pak. Ya, Sebelah. di lapangan atletik 2. Di lapangan atletik hari Rabu. Berupa lari, push up dan set up. Untuk lari reguler 3 km, kemudian yang caregiver adalah berapa? 1,5 km. Dilanjutkan push up dan sit up. Itu di hari Rabu. Nanti untuk detail persiapan akan kita sampaikan 1 hari menjelang pelaksanaan tes. Paham? Ini nanti tes matematika, kemudian kumpul lagi, jangan pulang, untuk briefing persiapan besok ketika samapta. Paham? Kemudian tes fisik lulus, baru Anda melaksanakan wawancara hari Kamis dan Jumat. Pada waktu wawancara akan kita cek kelengkapan dokumen. Jika sampai hari ini dokumen belum lengkap, silahkan dilengkapi. Ketinggalan di rumah, ambil. Atau saudara yang suruh bawa ke sini. Tidak ada alasan ketika waktu wawancara dokumen ketinggalan. Paham? Kemudian pada waktu wawancara juga akan kita nilai tentang pemahaman program. Anda harus belajar tentang materi program. Jika belum punya, silahkan minta kepada panitia. Itu dipelajari. Kita tidak mau meluluskan peserta yang sama sekali tidak tahu tentang program. Taunya program dari mana? Belajar dari materi. Jelas? Yang belum punya siapa? Yang belum punya materi program? Semua sudah punya ya? Oke. Kemudian tadi saya cek di Google Form itu baru 200 berapa ya? 230-an yang sudah mengisi Google Form pendaftaran. Ada yang belum mengisi? Anda scan barcode kemudian isi data, ada yang belum mengisi? Semuanya sudah. Oke, kita cek ya. Ada tidak yang umurnya di bawah 18 tahun? Angkat tangan. Umur bawah 18 tahun ada? Tidak ada. Di data saya ada tadi. Di data saya ada. Nah, ada 2 kemungkinan. Anda tidak mengaku atau mengisi Google Form-nya salah. Nanti akan kita cross check. Tolong jawab dengan jujur karena pasti ketahuan kalau bohong. Paham? Ketika wawancara akan kita cek lagi semuanya dokumen. Jika umur kurang juga tidak bisa lanjut. Kemudian lanjut. Ada tidak yang reguler ya, yang laki-laki ya, yang laki-laki. Ada tidak yang umurnya di bawah 18 tahun 6 bulan tapi lulusannya adalah lulusan SMA atau SMK teknik? Angkat tangan. Tidak ada. Nah, berdiri, berdiri. Lulusan apa, Mas? SMK. Jurusan? Umur? Nah, ya duduk. Tadi kan perhatikan pertanyaannya ya, duduk. Perhatikan pertanyaannya.
Ada tidak yang umurnya di bawah 18 tahun 6 bulan dan lulusannya SMA atau SMK non teknik? Angkat tangan. Tidak ada? Di data saya ada tadi di Google Form. Nanti akan kita cek. Kemudian perhatikan lagi. Ada tidak yang lulusannya SMA atau SMK non teknik yang belum mempunyai sertifikat teknik atau surat pengalaman kerja di bidang teknik? Ada tidak? Angkat tangan. Berdiri. Lulusan apa? SMA. Punya sertifikat teknik? Belum. Pernah bekerja? Bekerja di mana? Maju. Cek ke sana, orangnya ke sini. Di situ saja. Saya hanya mau tanya. Lulusan apa? SMA. Enggak punya sertifikat teknik? Sudah pernah bekerja? Di bagian apa? Driver. Selama berapa lama? 1 tahun. Ada surat pengalaman kerjanya? Belum ada. Bisa mintakan surat pengalaman kerja? Bisa. Nanti akan kita cek waktu wawancara ya. Tanpa ada surat pengalaman kerja maka dianggap tidak memenuhi syarat. Jelas? Jelas. Dia lulusan SMA, tidak punya sertifikat teknik. Tidak apa-apa, asal punya pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan. Di PT Gojek, PT Goto Gojek. Driver, jadi driver Pak. Ya. Waktu teknik, waktu driver pernah memperbaiki mesin atau apa? Pernah. Bisa. Iya. Bisa. Benar. Benar ya. Nanti akan kita perdalam waktu wawancara ya. Ya. Minta surat pengalaman kerja ya. Ya. Silakan. Duduk kembali. Yang lain ada tidak? Lulusan non teknik atau SMA yang tidak mempunyai sertifikat teknik atau pengalaman kerja. Angkat tangan. Tidak ada. Sekarang perhatikan. Ada tidak yang laki-laki yang umurnya lebih dari 26 tahun? 26 tahun lebih 1 hari juga sudah lebih namanya. Ada tidak? Angkat tangan. Di Google Form saya tadi ada ya. Baru dicas laptop saya soalnya. Nanti akan kita cek melalui sistem. Tidak ada. Kemudian untuk caregiver, perhatikan. Ada tidak yang lulusan non bidan atau non perawat tapi umurnya di bawah 18 tahun 6 bulan? Angkat tangan. Ada? Misalkan SMA. Berdiri. Ya, lulusannya apa Mbak? SMA. SMA. Ya. Umur? 18 tahun, tapi baru 10 hari. 18 tahun 10 hari? Ya. Secara persyaratan mohon maaf belum bisa. Karena selain non bidan atau perawat harus minimal 18 tahun 6 bulan. SMA ya? Ya. Nah, mohon maaf berdiri di sana dulu. Ada yang lain? Yang lulusannya hanya SMA atau SMK non perawat bidan tapi umur di bawah 18 tahun 6 bulan. Hitung sendiri Anda berapa tahun, berapa bulan. Tidak ada? Tidak ada. Sekarang saya tanya, ada tidak yang caregiver atau wanita yang umurnya lebih dari 28 tahun? Ada tidak? Oh, tidak ada. Cuman satu Pak, yang non syarat. Panitia,
Panitia minta tolong dilepas nomor dadanya. Mohon maaf, nanti cukupkan umurnya ya. Dan yang lain harus jujur. Kalau nggak jujur nanti di tengah jalan pun jika ketahuan akan digagalkan. Sekarang perhatikan, program ini yang belum menikah ya, boleh. Yang sudah menikah? Yang sudah menikah? Sudah menikah? Sudah punya anak? Oh belum. Suaminya mengizinkan? Izin. Bagi yang sudah menikah harus sudah punya izin dari suami atau istri. Jika belum menikah harus mempunyai surat izin dari orang tua. Suratnya menyusul, yang penting sudah ada izin. Sudah mengizinkan ya. Tapi belum punya anak ya. Belum. Yang laki-laki semuanya masih bujang. Yang menikah cuma satu. Ada yang sudah punya anak, tapi belum menikah. Boleh nggak ikut program? Boleh nggak? Boleh nggak? Yang sudah menikah boleh. Sudah cerai boleh. Yang sudah punya anak boleh. Yang sudah punya anak tapi belum menikah? Boleh, apapun boleh. Asalkan semangat ya. Itu saja. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Edi ya, Pak Edi Waryono ya. Tadi IKAPEXI itu adalah terbentuk dari Ikatan Alumni Kensusi Indonesia yang terdiri dari para alumni yang sudah sukses. Anda pun juga bisa sukses. Asalkan semangat. Semangat ya. Mau status apapun kalian tidak masalah, yang penting semangat. Paham? Sore. Kemudian saya berikan contoh ini. Ini adalah peserta yang sudah lulus seleksi, yang sudah melalui tahap 1 dan sudah lulus ya. Dan juga selanjutnya adalah pelatihan tahap kedua. Jadi tahapan kalian adalah hari ini seleksi selama 1 minggu, kemudian nanti ada medical check up, kemudian tes bahasa, kemudian pelatihan tahap 1 selama 2 bulan 10 hari, kemudian pelatihan tahap kedua di pusat Bekasi, baru berangkat ke Jepang. Di Jepang berapa lama? 3 tahun. 3 tahun itu pun bulan pertama Anda baru masuk ke training center, bukan ke perusahaan. Paham ya? Nah, ini adalah peserta yang sudah tahap 1. Saya berikan untuk percontohan ini. Coba kamu berdiri sini, hadap sana. Nah, bagi yang rambutnya belum potong seperti ini, minta tolong dipotong seperti ini ya. Itu apalagi yang masih panjang-panjang ya. Coba yang panjang berdiri, yang panjang berdiri. Yang rambutnya panjang berdiri. Ayo silakan berdiri yang rambut panjang, nggak apa-apa. Yang merasa rambutnya panjang tidak seperti ini berdiri. Yang rambutnya pendek tapi belum seperti ini juga berdiri. Oh, kamu. Pinggir 1 mm, atas 2 mm. Itu potongannya. Kamu masih terlalu panjang. Paham? Harus potong lagi. Coba kamu ambil begini, bisa nggak rambutnya? Kamu bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Nah, ini nggak bisa kan ya? Nah, ukurannya begini, diambil tidak bisa. Paham? Silakan besok harus potong. Jika tidak mau potong, tidak usah datang. Sanggup? Ini adalah juga ujian keseriusan Anda. Apakah Anda serius ikut program atau lebih sayang dengan rambutnya? Silakan pilih. Program kita bukan program paksaan. Pilihan. Anda ikuti aturan. Tidak mau ikuti aturan, tidak usah ikut program.
Paham? Silakan duduk. Kemudian yang berkacamata, coba berkacamata. Berdiri. Kacamata minus atau kacamata variasi? Silinder, Pak. Itu? Minus. Nah, di persyaratan peserta tidak boleh berkacamata. Tidak boleh berkacamata. Jika Anda tidak berkacamata dan bisa menjalani program atau ikut seleksi dengan lancar, ikut silahkan. Tapi berkacamata tidak boleh. Silakan Anda tentukan sendiri, mau lanjut apa tidak. Di persyaratan sudah tertulis bahwa tidak berkacamata. Paham ya? Silakan. Silakan berdiri, lapor ke petugas kira-kira bagaimana, mau lanjut apa tidak ya. Kalau lanjut, tidak berkacamata. Kalau tidak lanjut juga nggak apa-apa. Lanjut, Pak. Lanjut? Iya. Ya. Boleh, asalkan tidak berkacamata. Kemudian perhatikan, ada tidak peserta yang pernah patah tulang? Jujur, waktu bayi, waktu kecil juga pernah patah tulang, ya disebut pernah patah tulang. Ada tidak? Tidak. Ada tidak yang pernah bertindik? Enggak usah diraba-raba, ketika Anda pernah bertindik ya berdiri saja, nanti akan kita cek. Jujur. Tidak ada. Ada tidak yang pakai gigi palsu tapi gigi palsu depan? Ada tidak? Tidak ada. Ada tidak peserta yang pernah bertato? Angkat tangan. Tidak ada ya? Oke. Ini hanya sekedar pertanyaan, akan kita cek secara langsung besok ketika samapta. Paham? Jelas? Oke, mungkin itu saja jadwal yang saya sampaikan. Semoga Anda perhatikan demi kelancaran Anda sendiri, dan semoga pelaksanaan seleksi ataupun hajatan kalian mengikuti seleksi semoga mendapatkan kemudahan, lancar, dan bisa lulus. Oke, sekian, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Ada tambahan? Ada tambahan? Pak Beni, cukup? Ya, cukup ya. Kita tesnya jam berapa, Pak? Oke, tes matematika akan kita mulai jam 1. Siapkan alat tulis, siapkan kartu peserta, pakai nomor dada. Selama kegiatan seleksi berlangsung wajib pakai nomor dada, kemudian kartu peserta. Paham? Nanti akan diatur oleh panitia, mungkin akan seberapa kapas ruangan di sini mampunya berapa, kita masukkan caregiver dulu. Reguler yang nomor-nomor awal, jadi siap-siap. Mungkin yang nomor besar nanti di kloter berikutnya. Paham? Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup tunggu sebentar. Saya mau cek di Google Form. Tadi ada 7 orang yang tidak standar tadi. Mungkin waktu mengisi Google Form-nya salah tulis ketik tahunnya ya. Ya, nanti dicek dulu siapa yang ada 7 orang yang datanya salah. Masa umurnya sudah sekian tahun. Nanti kita akan tes matematika jam 1. Sebelum jam 1 Anda sudah harus siap di sini. Kita tesnya tidak pakai kursi, tapi tesnya langsung di lantai. Siapkan papan juga, pena, penghapus, pensil. Ya, minta perhatiannya untuk adik-adik sebentar ya. Adik-adik misalkan yang usianya belum memenuhi syarat, ya nggak apa-apa sekarang lapor, angkat tangan. Ya, kenapa? Nanti ketika misalkan tidak ketahuan, tes matematika tidak ketahuan, tes fisik
tes samapta. Samapta itu nanti akan dicek datanya. Belum ketahuan nanti ketika wawancara kalian sudah melewati tes matematika, samapta, fisik, wawancara. Ketika kami cek dokumennya, ya, ketika adik-adik kita cek dokumennya ketahuan, padahal adik-adik sudah berjuang dari awal tes matematika, ya kan percuma, akhirnya gagal juga gara-gara dokumen ya. Makanya minta tolong bagi adik-adik yang tadi disebutkan dengan Nur Hidayat Sensei bahwa usianya belum memenuhi syarat, silahkan angkat tangan. Daripada nanti kalian sudah berjuang tapi ujung-ujungnya gagal di dokumen, sayang kan ya. Ada? Tidak ada? Tidak ada ya? Ya, perhatikan. Atas nama Mona Yupitasari, maju. Julia Marcelli. Julia Marcelli? Tidak ada. Jeremy Tosanda. Jeremy Tosanda, maju. Oke, perhatikan pengisian Google Form Anda, tanggal lahir 29 Agustus tahun 2022. Jadi usia Anda 0 tahun. Salah. Makanya pengisian Google Form harus lengkap. Anis Nur Ramdhani, yang saya sebutkan namanya maju. Anis Nur Ramdhani. Kemudian Bria Neri Banjarnah. Bria Neri Banjarnahor. Berikutnya Fezel Firas Pauzi. Berikutnya Nandita Mutia. Nandita Mutia. Berikutnya Dani Rojes Stephen. Dani Rojes Stephen. Maju sini. Sudah, dia sudah keluar. Nama siapa nama? Hadap sini. Nama siapa? Kamu lahir tahun, tanggal, sebutkan tanggal, bulan, tahun. Berarti berapa tahun? Iya, nanti kok nggak ngaku.
Berdiri di sana. Nama? Siapa? Anis Nur Hamdani. Sebutkan tanggal lahir. Hah? Tanggal? Berarti umurnya berapa? Iya, kok nggak ngaku? Jadi siapa yang di bawah 18 tahun nggak ngaku? Sana. Panitia dicabut nomor dada maupun nomor kartu pesertanya. Namanya siapa? Hah? Dani Rojes Stephen. Dani Rojes. Tanggal bulan tahun lahir? Tanggal? Kamu nulisnya 29 Agustus 2004. Gimana ceritanya ini? Yang benar mana? KTP mana? Brianeri Banjarnahor, ada nggak? Brianeri Banjarnahor dari Jambi. Tanggal ini, Agustus tanggal ini, bulan ini, tahunnya tahun lahir. Kamu nggak bisa konsentrasi. Tahun 7 bulan. Kamu jadi memenuhi syarat kan? Kok kalau dengan data yang salah kamu digagal? Kamu punya sertifikat teknik? Ada dari PLK. Nanti waktu wawancara bawa ya. Kemudian nanti kalau kalian lulus selama 3 tahun balik ke sini secara baik, kalian dapat Oke, cukup. Silahkan boleh istirahat siang, makan, sholat, jam 1 mulai tes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk istirahat. Jangan lupa sebelum jam 1 kita sudah ada di sini. Jangan lupa bawa alat tulis, papan. Kita tesnya nanti langsung di lantai, tidak pakai kursi. Terima kasih, semoga sukses untuk kita semua, amin. Kepada panitia, tim, setelah ini, setelah selesai makan, kita akan menyingkirkan kursi, menyiapkan tempat persiapan tes. Kepada Pak Tirta CS, kita mohon bantuannya untuk bisa membersihkan tempat tes yang akan kita gunakan nanti sebelum jam 1. Terima kasih. sangat bagus sekali. Berapa ini? Ya, dua kali lah. Ya. Yang akhir berapa belum dapat informasi? Oh, tadi nggak dihitung ya. Tadi dihitung nggak sebelum ini? Jumlah kita 286 Pak Nur seluruhnya. 286.
Pak Robi, Pak Robi.